Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kata Rasulullah SAW, apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti yang samar-samar meninggalkan yang jelas, maka mereka adalah yang disebut oleh Allah orang-orang yang dalam hatinya ada kesesatan, maka hati-hati. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja dimanapun Anda berada, insyaallah di kesempatan Sabtu siang hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib LC Hafizahullahu Ta'ala dengan pembahasan kitab At-Tuhfatus Tsaniyah Syarhu Madhumati Bani Abi Daud Al-Ha'iyah yang merupakan buah karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullahu Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib LC Hafizahullahu Ta'ala. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab At-Tuhfatus Tsaniyah Syarhu Mandhumah Al-Ha'iyah atau Aqidah Al-Imam Ibni Abi Daud dan dengan syarah Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti.
kita masih dalam pembahasan bait yang ke-21 tentang iman kepada takdir. Kata Al-Imam Abdullah bin Abi Dawud rahimahumullah ta'ala, wa bil qadaril makduri aiqin fa innahu di'amatu iqtiddin wa dinu afyahu. Dan yakinilah, imanilah takdir yang telah ditetapkan, sesungguhnya itu adalah tiang prinsip agama. Wadin dan agama itu pembahasannya luas. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja, rahimani wa rahmakumullah, sudah kita sampaikan beberapa syarah atau ucapan Syekh Abdul Razak hafidhallah ta'ala sampai kepada ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang kedudukan iman kepada takdir. Abdullah bin Abbas berkata, al-qadaru nizamut tauhid. Iman kepada takdir itu merupakan porosnya tauhid. Faman wahadallaha wa kadzdzaba bil qadari faqad naqadha takdzibuhu tauhidahu. Barang siapa yang mentauhidkan Allah tapi dia mendustakan takdir, maka pendustaannya membatalkan tauhidnya. Kemudian kata Syekh, ai annahu idza lam yakun imanun bil qadar falaysa hunaka tauhid. Maknanya, kalau tidak ada keimanan kepada takdir, maka berarti tidak ada at-tauhid. Ya, karena ada hubungan yang sangat erat antara al-imanu billah dengan al-iman bil qadari. Wal kufru bil qadari kufrun billah. Mengkufuri takdir itu sama saja kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu nanti akan lebih jelas lagi dalam pembahasan 4 kandungan iman kepada takdir. Karena sekali lagi ada hubungan yang sangat erat, ya, ada keterkaitan yang sangat erat antara iman kepada Allah, antara tauhidullah dengan iman kepada takdir. Kama qala Ahmad rahimahullah, sebagaimana juga yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, al-qadaru qudratullah. Takdir itu adalah kekuasaan Allah. Kalau orang itu mengingkari takdir, sama saja dia mengingkari kekuasaan Allah. Ya, makanya orang tidak dikatakan beriman sampai dia betul-betul beriman kepada 6 rukun iman, diantaranya al-imanu bil qadari. Wa qad jaa fil Qur'an nususun katsiratun wadhihatud dilalah laisa fiha adna iskalin fi annal umura kullaha biqadarin. Telah banyak nas-nas, ayat-ayat di dalam Al-Quran yang terang benderang, tidak ada kesamar-samaran sedikit pun bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu dengan takdir Allah. Di antaranya firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Ya, sekali lagi ini mencakup segala sesuatu yang terjadi. Ya, semuanya dengan takdir Allah. Tidak ada satupun yang keluar dari takdir Allah. Ya, karena Allah Rabbul Alamin, Allah Rabb semesta alam. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 48, maka na'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lah, sunnatallahi fil ladina khalau min qabl, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Tidak ada keberatan atas Nabi dalam hal yang telah ditetapkan oleh Allah bagi beliau. Itulah sunnatullah kepada orang-orang yang telah berlalu. Kemudian ini inti pembahasannya, wa kana amrullahi qadaran maqdura.
Sesungguhnya perkara Allah itu adalah takdir yang pasti berlaku, pasti terjadi. Ya, tidak ada sekali lagi yang terjadi di alam semesta ini kecuali Allah yang mentakdirkannya. Demikian pula Allah berfirman dalam surat At-Takwir ayat 29, "Wa ma tasya'una illa an yasha'allah rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin berkehendak. Ya, manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Ahlussunnah menetapkan dua kehendak. Kehendak manusia dan kehendak Allah. Ya, manusia berbuat innamal a'malu binniyat, sesuai dengan niatnya. Orang itu beramal, ada niat, ada kehendak. Tapi terwujud perbuatan itu ataukah tidak, itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Ahlussunnah menetapkan dua kehendak manusia dan kehendak Allah. Tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Ini akan ada hubungan nanti dengan pembahasan kelompok sesat dalam masalah takdir. Ayat berikutnya surat Al-A'la ayat 2-3. Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah yang menciptakan dan yang menyempurnakan penciptaan. Walladzi qaddara fahada. Dan dialah Allah yang mentakdirkan dan yang memberikan petunjuk. Ini tiap Jumat sering didengar oleh kaum muslimin ketika imam membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la. Ini diingatkan dengan iman kepada takdir. Walladzi qaddara. Dialah Allah yang mentakdirkan. Semuanya dengan takdir Allah. Ya, seperti kita sekarang ya bisa melanjutkan kajian ini. Poin ini yang kita bahas. Ini sekali lagi semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-khair wa syarr, yang baik maupun yang jelek, yang terjadi semuanya dengan kehendak Allah, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman dalam surat Thaha, "Tsumma ji'ta 'ala qadarin ya Musa." Kemudian engkau wahai Musa datang sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu, kata Syekh, dengan takdir Allah. Al-a'yan wa sifat, baik yang berupa manusianya misalnya, ya. Demikian pula dengan sifat-sifatnya. Semuanya dengan takdir Allah. Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Manusianya itu takdir Allah, ciptaan Allah. Demikian pula dengan perbuatannya. Itu juga semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ayanul makhluqat. Manusia itu sendiri ataupun mungkin binatang. Semuanya takdir Allah, semuanya kehendak Allah, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzalika ma yaqumu biha min sifat. Demikian pula dengan sifat-sifat makhluk. Kal harokat, manusia itu bergerak dengan takdir Allah. Wasakanat, dia diam dengan takdir Allah. Wal kalam, wasukut, dia bicara, dia diam, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasya'un illa an yasha'allah rabbul alamin. Kulluha biqadar, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad jaa'a an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma indal Bukhari fi khalqi af'alil ibad. Datang dari Abdullah bin Abbas atau diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad oleh Imam Al-Bukhari. Beliau Abdullah bin Abbas berkata, "Kullu syai'in biqadar hatta wad'ika yadaka ala khaddika." Semuanya dengan takdir Allah sampai engkau meletakkan telapak tanganmu di atas pipimu. Semuanya dengan takdir Allah. Sekali lagi, semuanya
yang kecil maupun yang besar, yang baik maupun yang jelek, semuanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun harus dipahami, kejelekan dengan takdir dari Allah bukan berarti Allah yang menyuruh berbuat kebaikan, atau bukan Allah yang menyuruh berbuat kejelekan. Allah menyuruh kepada kebaikan, tidak menyuruh kepada kejelekan. Tapi kalau kejelekan terjadi, sekali lagi itu dengan takdir Allah, namun Allah tidak ridha, tidak mencintai kejelekan tersebut. Nanti akan ada pembahasan lebih lanjut tentang al-iradah, kehendak Allah ada dua. Wala taskut warakatun min syajaratin illa biqadar. Demikian pula tidaklah daun berguguran dari pepohonan kecuali dengan takdir Allah. Hatal ajaz wal kais biqadarin qadarallah wa qadha. Demikian pula kemalasan, kelemahan ataupun juga kecerdasan, itu semuanya dengan takdir Allah. Sebagaimana kata Rasul SAW dalam Sahih Muslim, kullu syai'in biqadar hatal ajzi wal kais. Segala sesuatu dengan takdir Allah. Sampai orang itu lemah, orang itu pintar, cerdas, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Min hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini yang wajib diyakini oleh setiap muslim muslimah, bahwasanya semuanya dengan takdir Allah, semuanya dengan kehendak Allah, karena Allah Al-Khaliq, Allah Rabbul Alamin. Semuanya Allah yang mengatur, tidak ada satupun yang keluar dari kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, ma'asabaka lam yakun yukhti'aka. Apa yang Allah sudah takdirkan untukmu nggak akan mungkin meleset darimu. Semua terjadi sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Wa kullu syai' biqadar. Semuanya dengan takdir. Makanya keliru, termasuk hal yang banyak diucapkan oleh sebagian kaum muslimin, namun itu sangat amat jauh dari akidah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ketika ada orang yang mati bunuh diri, banyak di antara kaum muslimin yang mengatakan orang itu telah mendahului takdir Allah. Ini ucapan yang batil, ucapan yang salah, yang keliru. Orang itu mati dengan takdir Allah. Allah sudah mentakdirkan kematiannya. Meskipun Allah tidak ridho dengan caranya dia mati bunuh diri. Bahkan Rasul bersabda, man qatala nafsa bisyai'in udziba biyaumil qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan diazab dengan sesuatu itu pada hari kiamat. Allah mentakdirkan kematian orang tersebut dengan cara orang itu membunuh dirinya sendiri, tapi Allah tidak pernah menyuruh perbuatan tersebut. Allah tidak ridho dengan perbuatan tersebut. Wala yumkin an yakuna fil kauni syai' lam yuridhullah. Tidak mungkin ada sesuatu di alam semesta ini yang terjadi tanpa kehendak dari Allah. Walam yakhluqhu, tidak mungkin ada di atas muka bumi, di alam semesta ini, yang tidak diciptakan oleh Allah. Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Idil mulkuhu, kekuasaan ini milik Allah semuanya. Wal khalqu, semua makhluk ini ciptaan Allah. Wal imanu bihada wajibun, mengimani akan hal ini wajib. Mengimani semuanya adalah dengan takdir Allah. Waqad ajma' ahlus sunnati alaih, dan ulama ahlus sunnah telah sepakat akan hal ini. Wa tatalakhas aqidatun fil imani bil qadar bi an yu'minal abdu, atau bi an yu'minal abdu bi anna Allah sabaqa fi ilmihi wujudul kainat wa ma ya'maluhul ibad min khairin wa syarrin. Adapun ringkasan akidah Ahlussunnah yang berkaitan dengan iman kepada takdir, itu yang pertama mengimani bahwa
ilmunya Allah mendahului semua yang terjadi. Artinya Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, bahkan apa yang belum terjadi seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Kemudian kata beliau, wa kataba kulla dzalika fil lauhil mahfuz. Kemudian di antara ringkasan iman kepada takdir yang kedua, mengimani semua sudah ditulis dalam lauhul mahfuz. Ya, wa anna wujuda syai'in min dzalik innama yakunu bimasyiatihi. Dan yang ketiga, bahwasanya semua yang terjadi itu dengan kehendak Allah. Wa anna subhanal khaliq likulli syai'. Dan yang keempat, bahwasanya Allah dialah sang pencipta segala sesuatu. Manusia dan perbuatannya Allah yang menciptakannya. Wa alaihi fal imani bil qadar la yakunu illa bil ityan bi maratibil qadar wa hiya arba'u maratib. Oleh karena itulah beriman kepada takdir itu tidak mungkin bisa terwujud kecuali dengan mengimani 4 tingkatan ini. Apa saja? Yang pertama, al-imanu bi ilmillahil azali. Mengimani ilmunya Allah yang azali, yang sudah ada sejak dahulu kala. Allah namanya Al-Alim. Ya, Allah mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. La yadilu rabbi wa la yansa. Ilmunya Allah tidak didolik oleh ketidaktahuan dan tidak akan diringi oleh kelupaan. Ilmunya Allah azaliyun wa abadi. Ini wajib mengimani tentang ilmunya Allah. Wa annau ahata bi kulli syai'in ilmah, dan bahwasanya ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Wa annau alima makan wa ma sayakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun, dan bahwasanya Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 255 atau ayat kursi, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di depan mereka, masa depan mereka, dan apa yang telah terjadi masa lalu mereka. Bahkan wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Bahkan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Di antaranya contohnya dalilnya surat Al-Anfal 23, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Seandainya Allah mengetahui kebaikan pada diri mereka, Allah akan memperdengarkan kepada mereka. Walau asma'ahum la tawallau. Seandainya Allah memperdengarkan kepada mereka, mereka akan berpaling wahum mu'ridun. Ya, demikian pula Allah mengatakan walau ruddu la'adu limanhu anhu. Seandainya para penduduk neraka dikembalikan ke dunia, kata Allah, la'adu, sungguh-sungguh mereka akan kembali kepada perbuatan mereka, perbuatan kufur, syirik, ya, dan yang semisal dengannya. Allah mengetahui apa yang tidak terjadi seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Itulah ilmunya Allah. Allah juga berfirman dalam surat Saba ayat pertama sampai kedua, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi. Walahul hamdu fil akhirah. Baginya segala pujian di akhirat. Wahwal hakimul khabir. Dia yang maha bijaksana lagi maha teliti. Ya'lamu ma yariju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Dan dia mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Dan dia Allah maha penyantun lagi maha pengampun. Ya, ini juga sama dengan surat Al-Hadid ayat yang keempat, waladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma astawa 'alal arsy ya'lamu ma yarju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir.
Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Allah istawa tinggi di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke atas langit. Dan dia bersama kalian. Wa huwa ma'akum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Sepakat ulama tafsir mengatakan kebersamaan Allah di sini dengan ilmunya. Karena redaksinya berkaitan dengan al-ilmu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah juga berfirman dalam surat Luqman ayat 16, ya bunayya innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai putraku, sesungguhnya sekecil apapun ya yang ada di atas bebatuan, yang ada di langit, yang ada di bumi, maka Allah akan mendatangkannya pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha teliti. Ya, semuanya la takhfa alaihi khafiyah, tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Kemudian tingkatan iman kepada takdir yang kedua, al-iman bil kitabah, mengimani catatan takdir. Wa anna kulla syai' kutiba wa duwina fil lauhil mahfuz, bahwasanya segala sesuatu telah dicatat, ditulis di dalam lauhul mahfuz. Dalilnya wa kullu syai'in fa'alu fi zubur, segala sesuatu yang mereka telah perbuat itu telah dicatat dalam catatan amal. Wa kullu syai' wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, dan segala sesuatu yang kecil dan yang besar tertulis yaitu di lauhul al-mahfuz. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Al-Hadid atau Al-Hajj sebelumnya, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang di langit, apa yang di bumi? Ya, dan sesungguhnya itu telah dicatat fi kitab. Ya, sesungguhnya itu adalah mudah bagi Allah. Dan ini akan membuahkan kepada seorang hamba muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah karena Allah mengetahui semua gerak-geriknya, diamnya, ya atau gerakannya, semuanya tidak lepas dari pengawasan dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Apapun musibah yang menimpa di atas muka bumi ataupun di dalam diri kalian, melainkan sudah dicatat di lauhul mahfuz sebelum Allah menimpakannya, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, musibah apapun, banjir bandang, tanah longsor, erupsi gunung, apapun itu semuanya sudah dicatat oleh Allah di dalam lauhul mahfuz sebelum terjadinya musibah tersebut. Dan pada kesempatan kali ini ya kita doakan semoga saudara-saudara kita kaum muslimin khususnya yang tertimpa musibah yang tadi Sumatera ya barat ataupun di ya Sumatera Utara atau di Aceh atau dimanapun, ya semoga yang meninggal dunia diampuni, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang terluka segera disembuhkan oleh Allah, dan semoga para korban musibah tersebut diberikan oleh Allah kesabaran, kekuatan, dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pertolongan dan mengentaskan musibah ini dari mereka. Dan kita yakini wa iyam saskallahu bidurrin fala kashfa illa huwa, apapun musibah ya yang Allah timpakan tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Intinya apapun musibah itu semuanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi Allah yang mengatakan demikian,
ma asaba min musibatin fil ardi, tidaklah musibah itu menimpa di muka bumi, wala fi anfusikum, atau menimpa diri kalian, kecuali fi kitab, sudah ditulis dalam lahul mahfud, ya, sebelum Allah menimpakannya, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di balik musibah banyak hikmahnya, ya. Dan Rasul mengatakan inna idhamal jaza ma'idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian, ya. Dan Allah berfirman wa basyiris sabirin alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan innalillah, kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya, kemudian kata Allah ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah, mereka lah yang mendapatkan keselamatan, rahmat dari Allah, dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin, kemudian kalau kita lanjutkan ayat ini, surat Al-Hadid ayat 22, kita lanjutkan ayat 23, Allah mengatakan likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa atas apa yang menimpa kalian, atas apa yang hilang dari kalian. Kata ulama salaf, ini ayat yang sangat menghibur orang yang terkena musibah, bahwasanya ya musibah itu ketika datang semuanya dengan takdir Allah. Kalau seorang hamba meyakini akan hal ini, hatinya tenang. Innalillah, kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa Abdullah ibni Amr ibni As radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasul SAW bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana wa arshuhu 'alal ma. Allah telah mencatat semua takdir makhluk sebelum ya Allah menciptakan langit dan bumi, ya, selama 50.000 tahun. Atau Allah telah mencatat takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, sebelum kita tercipta, bahkan sebelum terciptanya bumi, Allah sudah mengetahui akan terjadinya musibah ini. Ya, dan Allah telah mencatatnya di dalam Lauhul Mahfuz. Ya, ini sekali lagi yang wajib diyakini. Wa arshuhu 'alal ma, dan arsy Allah ada di atas air, rawahu Muslim. Wa an Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul SAW bersabda, inna awwala ma khalaqallahul qalam qala lahu uktub fajara bitilka sa'a bima huwa ka'ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya ketika Allah pertama kali menciptakan pena takdir, Allah berfirman kepadanya, uktub, tulislah. Maka itu pun berlaku, itu pun terjadi, ya, sampai hari kiamat sesuai dengan yang dicatat di dalam Lauhul Mahfuz. Rasul bersabda, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena takdir dan telah kering lembaran-lembaran takdir. Semua terjadi sesuai dengan apa yang Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga di antara tingkatan iman kepada takdir, kata Syekh, al-imanu bil masyiah, mengimani kehendak Allah. Wa anna ma sya'allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Tadi sudah kita isyaratkan, kehendak Allah ada dua. Al-iradah al-kauniyah dan iradah asy-syar'iyyah. Kehendak Allah, kata ulama, ada dua. Iradah kauniyah, kehendak kauni, ini pasti terjadi, tapi tidak mesti Allah cintai.
Ya, ini iradah, kehendak yang pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya apabila Allah menghendaki terciptanya sesuatu, cukup Allah mengatakan kun jadilah maka jadilah. Ini iradah kauniyah. Ya, pasti terjadi, tapi tidak mesti Allah cintai. Contoh, iblis itu makhluk ciptaan Allah. Allah yang menciptakan. Tidak ada al-khaliq siwa Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Allah yang menciptakan. Allah yang menghendaki terciptanya iblis. Ya, tapi Allah gak cinta kepada iblis. Dan di balik penciptaan iblis ada banyak hikmahnya. Di antaranya kata ulama, kalau tidak ada iblis, tidak ada orang kafir. Kalau nggak ada orang kafir, tidak ada jihad di jalan Allah. Ya, kalau tidak ada iblis, nggak ada orang yang berbuat maksiat. Kalau nggak ada yang berbuat maksiat, tidak nampak ya sifat Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, dan masih banyak hikmah-hikmah yang lain yang mungkin juga kita tidak ketahui. Tapi pasti semuanya ada hikmahnya. Ya, alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Ya, ini kehendak Allah yang pertama, kehendak kauni. Yang kedua, kehendak asyari. Kehendak Allah yang pasti dicintai tapi tidak mesti terjadi. Contoh, Allah menghendaki semua manusia bertauhid, beriman kepadanya, mengesahkannya dalam ibadah. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Tapi nggak semua manusia beribadah kepada Allah. Nggak semua manusia beriman kepada Allah. Nggak semua manusia bertauhid kepada Allah. Dan di balik ini semuanya akan ada hikmahnya. Allah namanya Al-Hakim, tidak mentakdirkan kecuali pasti ada hikmahnya. Makanya tadi, orang yang mati bunuh diri, itu matinya dengan kehendak Allah. Sudah Allah ketahui, fulan bin fulan, itu mati ya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, bahkan di detik sekian, dengan cara dia tadi ya mati bunuh diri. Tapi Allah nggak pernah mencintai ya kematian dengan cara tersebut. Ya, ini namanya kehendak kauni. Allah ya menghendaki dan itu pasti terjadi, namun tidak Allah mencintainya. Beda dengan iradah asyari. Misalnya ada orang yang beriman, ada orang yang sholat, itu Allah cintai. Ya, tapi nggak semuanya orang kan sholat, nggak semua orang beriman. Kemudian kalau Allah Ta'ala, dalil tentang kehendak Allah, firman Allah surat At-Takwir tadi 29, wa ma tasyauna illa an yasha'allah rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin berkehendak. Wa qala ta'ala man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin dari Allah. Ya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Qala Rasul sallallahu fi wasiyati Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak mungkin bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang Allah takdirkan untukmu. Ya, sekali lagi, al-khaliq huwallah, al-mudabbir huwallah. Ya, al-mu'ti al-mani huwallah. Ya, ini sekali lagi yang wajib diimani oleh seorang hamba. Yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya hanyalah Allah. Ya, makanya sebelum Rasul mengatakan ini, Rasul bersabda, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mohon, mohonlah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Karena semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ucapan atau sabda Rasul tadi, ada buah yang manis yang wajib kita ya pegang erat, bahwasanya hati harus bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Ya, karena sekali lagi yang bisa memberikan manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, sekali lagi ini membuahkan ar-raja, rasa berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Seandainya mereka manusia bersengkongkol untuk mencelakakan dirimu dengan sesuatu, ingin memadratkan dirimu, ingin menghancurkan kehidupan kita, ingin menghancurkan semua yang kita miliki misalnya, tidak mungkin mereka bisa melakukannya kecuali dengan apa yang Allah takdirkan. Maka fala takhafun wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Allah, jangan takut kepada mereka, namun takutlah kepada aku jika kalian orang-orang yang beriman. Meskipun banyak orang yang hasad, orang yang iri, yang dengki, ingin untuk menjatuhkan kehormatan kita ataupun menjatuhkan semua yang kita miliki, yakini Allah lagi yang yu'is, yang bisa memuliakan, wa yudhil, yang bisa menghinakan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkaulah raja di raja, Engkau yang memberikan kekuasaan kepada Engkau kehendaki, Engkau yang mencabut kekuasaan dari Engkau kehendaki, Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, Engkau menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala bentuk kebaikan. Maka hati seorang hamba tadi hanya bergantung kepada Allah, tidak takut dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak takut dengan hasadnya orang yang hasad, dengan makarnya orang yang berbuat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sekali lagi, seandainya mereka semuanya, seluruh dunia, 1 miliar manusia misalnya, bersengkongkol untuk memudaratkan, mencelakakan dirimu, tidak mungkin mereka bisa mencelakakan dirimu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena takdir dan telah kering lembaran-lembaran takdir. Artinya semua terjadi sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali Syafi'i arba'atu abyatin yaqulu anha Ibnu Abdul Bar innaha min afbati ma nusiba ilaih. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau memiliki 4 bait syair atau bait puisi yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar bahwasanya 4 bait syair itu termasuk yang paling sahih yang dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa man ahsan atau wa min ahsan maqila fil qadar nadhman, dan itu yang terbaik, yang paling indah yang diucapkan oleh manusia tentang takdir dalam bentuk bait-bait syair. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Ya Allah, apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi. Ma syi'ta kana wa illam asya, meskipun aku tidak menghendaki. Seperti tadi musibah, siapa manusia yang menginginkan musibah? Tidak ada. Tapi kalau Allah sudah menghendaki pasti terjadi, tidak mungkin meleset. Ma syi'ta kana wa ma syi'ta kana wa illam asya. Ya Allah, apa yang Kau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Wa ma syi'tu illam tasya lam yakun, dan apa yang aku kehendaki jika Engkau ya Allah tidak menghendaki tidak mungkin terjadi. Khalaqtal ibad ala ma alimta wa fil ilmi yajid fata wal musim. Engkau yang menciptakan hamba-hamba atas ilmumu, dan di dalam ilmumu berjalan seorang pemuda dan orang tua. Ala zamananta wa hadza qadalta, yang ini Engkau berikan pertolongan, yang ini Engkau campakkan, wa hadza anta wa hadza antuin, yang ini Engkau tolong, yang ini enggak Engkau tolong. Fa minhum syaqiyun wa minhum sa'id,
Di antara manusia ada yang celaka, ada yang berbahagia. Wa minhum qabi wa minhum hasan. Di antara manusia ada yang jelek, ada yang baik. Semuanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali ucapan yang indah dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mencakup 3 poin ya, kandungan atau tingkatan iman kepada takdir. Yang pertama berkaitan dengan kehendak Allah, masyita, kemudian khalaqta, masalah al-khalaq penciptaan, dan alimta al-ilmu. Kemudian yang keempat ya, dalam pembahasan ini kata Syekh Abdul Razak, tingkatan iman kepada takdir yang keempat, al-imanu bil ijadi wal khalq, mengimani tentang penciptaan ya makhluk-makhluk Allah ini. Wa annal mujida al khaliqa lil asya kullaha huwallah. Ya, kandungan iman kepada takdir yang keempat, kesimpulannya, yang mengadakan, yang menciptakan segala sesuatu ini adalah Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb itu mencakup Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Ya, Allah Rabbul Alamin, dialah yang menciptakan alam semesta, dialah yang menguasai alam semesta, dan dialah yang mengatur alam semesta. Maka tidak ada siapapun yang bisa melakukan apapun kecuali dengan kehendak dan takdir dari Allah. Karena alam semesta ini milik Allah, Allah yang mengaturnya. Makanya sesat kalau ada yang mengatakan Allah tidaklah menurunkan musibah bencana kecuali harus izin dulu wali fulan dan fulan. Na'udzubillahi min dzalik. Seolah-olah Allah di bawah kehendak mereka, Allah di bawah na'udzubillahi min dzalik pengaturan mereka, Allah Rabbul Alamin. Wa iyam saskallahu bidzurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Allah khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah dialah pencipta segala sesuatu dan dia maha wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia maha melindungi atas segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Fahadhiya maratibul qadar. Inilah 4 kandungan atau tingkatan iman kepada takdir. Mengimani ilmunya Allah, mengimani catatan takdir, mengimani kehendak Allah, dan mengimani Allah sebagai satu-satunya sang khaliq, sang pencipta alam semesta ini. Makanya sudah kita isyaratkan tadi, yang tidak beriman kepada takdir berarti dia tidak beriman kepada Allah. Karena tadi 4 kandungan iman kepada takdir berkaitan erat dengan sifat Allah, sifat ilmu, sifat mencatat, sifat kehendak, dan sifat menciptakan. Semuanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sifat-sifatnya tadi. Yang tidak beriman kepada takdir berarti dia tidak beriman kepada Allah. Walaysa hunaka makhluk illa wa yamurru hadhihi al-maratib. Tidak ada satu makhluk pun kecuali pasti melewati 4 tingkatan takdir ini. Allah sudah mengetahuinya, Allah sudah mencatatnya, Allah menghendakinya, dan Allah menciptakannya. Wa hadhil maratib la imana bil qadar illa bil imani biha. 4 tingkatan ini sekali lagi tidaklah sah iman seorang kepada takdir sampai mengimani 4 tingkatan ini. Wa kullu martabatin minha 'alaiha asyaratul adillah minal kitab wa sunnah. 4 tingkatan iman kepada takdir ini dalil-dalilnya puluhan setiap poinnya, setiap tingkatannya. Cuma yang disebut di sini hanya sebagiannya saja. Jama'ah ahadu fi baitin wahidin. 4 tingkatan ini disampaikan oleh seorang penyair dengan ucapannya ilmun kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinun. Ilmu, catatan
takdir Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya, penciptaannya, dan pengadaan serta penciptaannya. Tsumma innahu qad nasha'a fil ummah firqatani dallata fi hadzal bab. Kemudian kata Syekh, ada dua kelompok sesat di tengah umat Islam dalam bab iman kepada takdir. Firqatun kana dhalaluha binafil qadar. Kelompok yang pertama yang sesat yang menafikan takdir. Mereka mengatakan Allah tidak menghendaki perbuatan hamba. Wa ukhra bil ghulu fi isbatihi. Ada pula kelompok yang kedua yang sesat dalam masa takdir. Mereka mengatakan manusia tidak punya kehendak sama sekali. Manusia seperti buluh yang diterbangkan oleh angin, tidak punya kehendak. Dua-duanya sesat. Ini yang berkaitan dengan ayat tadi, wa ma tasyauna illa an yasya'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin berkehendak. Ahlussunnah menetapkan dua kehendak. Kehendak manusia dan kehendak Allah. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Adapun kelompok Al-Qadariyah yang pertama tadi, mereka menafikan kehendak Allah. Manusia berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa campur tangan kehendak Allah. Ini sesat karena menafikan kehendak Allah. Lawannya yang menafikan kehendak manusia. Manusia nggak punya kehendak. Allah yang memaksa manusia berbuat. Dua-duanya sesat. Yang benar Ahlussunnah, manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Wakila tarafai qasdil umur damimun. Dua-dua kelompok yang ekstrim tadi tentunya tercela. Wakhil umur al-wasat, sebaik-baik perkara yang pertengahan, yaitu tadi yang menetapkan manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Wahulatu mungkiril qadar kanu yungkirun al-qadar bimaratibi al-arba'ah. Kelompok Al-Qadariyah yang pertama tadi, itu sebetulnya ada level-levelnya, tidak satu tingkatan, ada banyak sekte-sektenya. Yang pertama, sekte yang paling ekstrim. Mereka ini mengingkari 4 tingkatan takdir. Mengingkari ilmunya Allah, catatan takdir, kehendak Allah, dan al-khalaq, Allah yang menciptakan. Mereka ingkari semua. Ini yang paling ekstrim. Wa haula'i zakara ghairu wahid min ahli ilmi annam qad inqaradu. Namun para ulama mengatakan kelompok yang ekstrem Qadariyah ini sudah tidak ada lagi. Sudah usang. Tsumma sara amru khalafihim ila isbatil ilmi wal kitaba wa inkar masyi'a wal ijad. Kemudian pengganti mereka dari kelompok Qadariyah yang tidak se-ekstrem yang pertama tadi, mereka menetapkan ilmunya Allah dan catatan takdir, namun mereka mengingkari kehendak Allah. Fayaqulun innallaha alima fi'lal insan wa katabahu walakinnahu lam yasha'hu wa lam yujidhu wa innama khalaqahul insan. Mereka yang kalau bisa dikatakan Qadariyah yang moderat tapi tetap sesat, mengingkari ilmunya Allah, mengingkari kehendak Allah, dan mengingkari al-khalaq, Allah yang menciptakan. Mereka mengatakan Allah mengetahui perbuatan hamba, Allah juga mencatatnya dalam Lauhul Mahfuz, tapi Allah tidak menghendaki terjadinya, dan Allah pun tidak menciptakan perbuatan hamba tersebut. Ini yang moderat tapi tetap sesat. Wa kana Ahmad rahimahullah yaqul naziru al-qadariyah bil ilmi fa in jahadu kafaru wa in aqarru bihi khusimu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, tapi wallahu a'lam, ucapan ini sebetulnya yang masyhur dari Imam Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam. Yang paling masyhur ucapan ini dari Imam Syafi'i. Beliau berkata, debatlah kelompok Qadariyah tentang ilmunya Allah. Jika mereka mengingkari ilmunya Allah, mereka kafir. Dan jika mereka mengikrarkan, membenarkan ilmunya Allah, mereka telah kalah berdebat. Intinya sekali lagi, salah satu kelompok sekte Qadariyah tadi mengingkari ilmunya Allah. Di antaranya yang pernah kita sampaikan di pertemuan yang lalu,
dari kisah Abdullah bin Umar yang diceritakan adanya kelompok Qadariyah di negeri Basrah, ya, yang mereka mengatakan annal amra unufun, bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Maka Abdullah bin Umar pun mengatakan, waladi nafsi biyadi law anna ahadahum anfaqa misla uhdin dahaban ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan satu gunung emas, tidak akan diterima sampai dia beriman kepada takdir. Wa haula'i sammauna al-qadariyah nufat. Mereka ini dinamakan dengan kelompok Qadariyah yang menafikan kehendak Allah, menafikan takdir Allah. Wa humul mu'tazilatu. Mereka lah kelompok al-mu'tazilah. Jadi kelompok Mu'tazilah dalam bab takdir, mereka Qadariyah yang menafikan kehendak Allah. Makanya ada kitab oleh salah satu ulama mazhab Syafi'i, Al-Imrani, ya, judul kitabnya Al-Intisar Firrat alal Mu'tazilah Al-Qadariyatil Ashrar. Ya, Al-Qadariyah Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah dalam bab takdir, mereka Qadariyah An-Nufah. Wa humul ladina warada fihim annahum majusu hadil ummah. Mereka inilah yang dikatakan oleh Rasul SAW majusinya umat ini. Al-Qadariyah itu majusu hadil ummah. Kelompok Qadariyah majusinya umat ini. Liqaulihim bi khaliqain. Karena mereka meyakini adanya dua pencipta. Kelompok agama majusi meyakini ada dua Tuhan di alam semesta ini. Tuhan cahaya alias Tuhan kebaikan, dan Tuhan kegelapan alias Tuhan kejelekan. Kal majus alladzina qalu bisbati khaliqain anur wal dhulma wal mu'tazilah asbatu khaliqin. Bahkan kelompok Mu'tazilah Al-Qadariyah lebih ekstrim daripada Majusi. Mereka menetapkan banyak Tuhan. Ya, karena apa? Mereka meyakini setiap manusia itu Tuhan bagi perbuatannya. Dia yang menciptakan sendiri perbuatannya. Tidak ada campur tangan kehendak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa khaliqul a'yan wal insan wa huwa khaliqu af'alihi. Wa yuqabil haulal qadariyah al-mujbirah wa humul jabariyatul jahmiyah. Lawan kelompok al-qadariyah an-nufat yang mengingkari kehendak Allah, lawannya kelompok al-jabariyah. Mereka mengatakan manusia enggak punya kehendak sama sekali. Mereka dipaksa oleh Allah untuk berbuat. Manusia seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Wa ulai ghalau fi isbatil qadar. Qalu af'alul ibad bi qudratillah wala qudra wala masyi'a lil abdi fiha bal huwa kal waraqah fi mahabir rih majburun ala fi'li nafsihi. Kelompok al-jabariyah mereka ekstrim dalam menetapkan takdir Allah. Mereka mengatakan manusia berbuat dengan takdir Allah, namun manusia tadi seperti waraqah, daun atau bulu yang diterbangkan oleh angin, nggak punya kehendak sama sekali. Padahal ini jelas-jelas menyimpang dari fitrah yang salimah. Setiap kita ketika berbuat apapun pasti ada niat, ada kehendak. Innamal a'malu binniyat. Kita bukan seperti robot atau seperti tadi bulu. Ini semuanya kesesatan yang nyata. Wal fa'il al-haqiqi huwallah. Mereka kelompok al-jabariyah, al-jahmiyah mengatakan yang berbuat sesungguhnya pada hakikatnya adalah Allah. Ya, ini juga ucapan sebagian kelompok kaum muslim yang masih ada sekarang. Al-fa'il al-haqiqi huwallah. Naudzubillah min dzalik. Kata para ulama, kalau ada orang atau kelompok mengatakan semua perbuatan hamba pada hakikatnya Allah yang berbuat. Sekarang kalau hamba itu berbuat zina, minum minuman keras, apakah Allah pelakunya? Naudzubillah min dzalik. Ini ucapan yang keji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan adalah Allah al-Khaliq, al-Fa'il huwa al-insan. Yang berbuat itu manusia. Alladzi yubashir huwa al-insan nafsuhu. Kalau ada orang mengatakan al-Fa'il al-Haqiqi, pelaku pada hakikatnya adalah Allah,
naudzubillahi min dzalik, yang berbuat pada hakikatnya adalah Allah. Ini pengikut kelompok Al-Jahmiyah Al-Jabariyah. Wa insan laisa lahu masyiah bal huwa misl waraqah fi mahadirri. Kelompok Jahmiyah Al-Jabariyah mengatakan manusia tidak punya kehendak, bahkan manusia seperti tadi daun atau bulu yang diterbangkan oleh angin. Wa min huna sumu Jabariyah. Maka dari sinilah mereka dinamakan kelompok Al-Jabariyah. Wa haula la yutabbiquna madhhabun fi kulli syai' bal yutabbiquna fi halat duna halat. Kelompok Jabariyah mereka nggak konsisten dengan akidah mereka yang mengatakan manusia itu dipaksa ketika berbuat. Mereka nggak konsisten. Dari mana itu kita ketahui? Wahada tanakut, ya, dan ini termasuk kepelin-pelanan mereka, keminclah-minclian mereka. Ini salah satu ciri ahli bid'ah, minclah-mincli pelin-pelan, tidak konsisten dengan akidah mereka. Sebagaimana kata Hudzaifah bin Yaman, iyyaka wattalawun fi dinillah, jauhkanlah diri kamu dari pelin-pelan, minclah-mincli dalam urusan agama. Fa inna dinallahi wahidun wa'lam anna dhalala haqqa dhalalah anta ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Ketahuilah kesesatan yang nyata kalau engkau minclah-mincli pelin-pelan, terutama dalam bab al-aqidah. Contohnya di sini kelompok Al-Jahmiyah Al-Jabariyah. Contohnya di sini hada tanaqud wa tanaqud dalilu fasadil madhab. Kontradiksi, minclah-mincli pelin-pelan itu dalil kerusakan madhab ajarannya. Wahadi adatu alil bid'ah al-wuquf fit tanaqud, dan ini kebiasaan alil bid'ah, ya, mencela-mencela pelin-pelan dalam urusan agama, apalagi urusan akidah. Ya, kemarin mengharamkan mencaci maki pemimpin kaum muslimin, sekarang dia yang mencaci maki. Dulu dia melarang orang mengkritik pemimpin di hadapan umum, sekarang dia yang mengkritik di medsos. Ini tanaqud, ya, ini kesesatan yang nyata. Hati-hati, ya, dinallah wahidun. As-salaf, ya, terkena dengan sabatuhum, kekokohan mereka di atas akidah wal manhaj, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa bil jumlah fasabat wal istiqrar inda ahli sunnati wal hadith adhaf ma inda alil kalam. Ketahuilah bahwasanya kekokohan, konsistennya ahlus sunnah, ya, di dalam urusan agama, dalam urusan akidah khususnya, itu berlipat-lipat dibandingkan ahli al-kalam yang suka pelin-pelan, mincela-minceli. Fa innahu law zana al-jabari wa taraka shalah wartakabal mubiqat fa tada li ahadun qala ana majbur. Ini contoh ketidak konsistennya mereka dengan akidah mereka, manusia itu seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Ya. Statement pertama, kalau misalnya ada dari golongan mereka Jabariyah berzina, tidak sholat, ya, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kemudian diingatkan, diprotes oleh sebagian orang, maka dia akan mengatakan ana majbur, aku terpaksa, aku nggak punya kehendak. Manusia itu seperti bulu yang terbangkan oleh angin. Ya, baik, sudah, ini statement yang pertama. Dalam kondisi yang kedua, bainama huwa nafsuhu law ja'a syakhsun wa darabahu aw i'tada ala malihi aw haqqin min huquqihi wa qala ana kal waraqa fi mahdirri lam yakbal minhu jabari dzalik. Ya, kalau tadi pelakunya pengikut kelompok Jabariyah, dia kalau nggak sholat, dia melakukan segala bentuk dosa, mengatakan ana terpaksa, ana dipaksa, ana nggak punya kehendak, ana seperti bulu yang terbangkan oleh angin. Tapi seandainya pengikut Jabariyah ini dipukul sama orang lain, ya, atau mungkin diambil hartanya, kemudian yang memukul, kemudian yang merampas hartanya mengatakan jangan marah, anak ini terpaksa melakukan ini, anak dipaksa oleh Allah, anak seperti al-warqa fi mahdirri,
seperti daun atau bulu yang terbangkat oleh angin. Maka orang yang Jabari tadi, pengikut Jabari nggak akan mungkin terima. Ya, sama dengan sebagian orang ya ketika dia sudah mendolimi manusia, ya kemudian yang didolimi ini membela diri, ya, atau dia membongkar kedoliman orang yang dolim tersebut. Sang pelaku kedoliman mengatakan orang itu tidak beriman kepada takdir. Coba kalau dia ditempeleng, coba kalau dia dipukul misalnya, kemudian dikatakan, ya sabar, jangan marah, ini sudah takdir Allah, harus engkau beriman kepada takdir Allah. Nggak mungkin dia akan terima. Ini kepelin-pelanan orang-orang tersebut. Wa hadha huwa tanaqud fa huwa fil umuri allati yuhibbuha yaqulu ana majbur. Ya, kelompok Jabariyah dalam hal-hal yang dia sukai tadi, tidak sholat, ya, dia melakukan dosa, dia mengatakan ana majbur. Wa idza fula bima yakrah, ya, taraka madhabahu. Tapi kalau dia dipukul oleh orang lain enggak dia sukai, dia meninggalkan mazhabnya, enggak konsisten. Wa min huna yu'lam anna madhhab alil bid'ah laysa an aqidah wa innama huwa an ahwa wa syahawat. Dan dari sini kita tahu mazhabnya ahlil bid'ah itu tidak dibangun di atas akidah, namun dibangun di atas hawa nafsu dan nafsu syahwat. Warida qala ba'du alil ilmi li ahadihim anta inda ta'a qadari wa indal maksiyah jabari. Oleh karena itulah sebagian ulama berkata kepada salah seorang di antara mereka, engkau dalam ketaatan pengikut qadari, ya, yaitu apa? Menafikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa indal maksiyah jabari. Ketika berbuat maksiat engkau jabari, yaitu apa? Ya, mengatakan dia terpaksa berbuat maksiat. Intinya hawa-hawa dan hawa nafsu. Li'annau idza fa'ala ta'a qala anal fa'illaha bima syi'ati wala qudrata lillah 'alaiha. Kalau dia berbuat ketaatan, dia mengatakan ana yang melakukannya dengan kehendakku tanpa campur tangan kehendak Allah. Sombong. Wa idza fa'ala al-ma'asi qala ana majbur wala masyi'ata li. Kalau dia berbuat maksiat, dia mengatakan ana terpaksa, ana enggak punya kehendak. Wa hadza yubayyin annahum ahlu ahwa. Ya, maka dari sini jelas mereka adalah pengekor hawa nafsu wa muttabi'un li hududin nafs. Wa yuraddu ala al-firqatain bi qouli ta'ala liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yashallahu rabbul alamin. Ini sudah kita sampaikan tadi untuk membantah dua kelompok sesat tadi, maka kita sampaikan firman Allah surat At-Takwir ayat yang terakhir, ya, wa ma tasyaun, tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin berkehendak. Allah menetapkan dua kehendak di sini, kehendak manusia dan kehendak Allah. Ya, demikian pula Allah mengatakan tentang kehendak manusia, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan mungkin sedikit lagi karena pembahasan iman kepada takdir tinggal sedikit sini. Wa bil qadar al maqdur aikin, ai amin bil qadar al maqdur. Imanilah takdir Allah, ai as-sadir an rabbi subhana muqaddiran, ya, muhkama atau muqaddaran muhkaman. Wa qad arafna anna la imana bil qadar illa bil iman bi maratibil al arba'ah. Ya, kata Imam Abdullah bin Abi Dawud tadi, iman kepada takdir itu yakinilah, ya, iman kepada takdir yang dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus ada 4 tingkatannya tadi. Aikin makna aikin makna al yakin, itu syak, yakinilah, ya, tidak boleh ada keraguan sama sekali. Fa innahu di'amatu iddin, ad-di'ama bikasidal imadul bait. Ini sekedar pembahasan secara bahasa, ya, dari sisi bahasa yang diucapkan oleh Imam Abdullah bin Abi Dawud tadi. Ya, kita lompati saja. Kemudian wadin al-ayahuna lil ahad inna dina indallahi al-islam. Kemudian beliau mengatakan akhyahu aywasi fi a'mal katsira wa ta'at adida wa ibadat mutanawi ahkam jalilah.
agama ini banyak pembahasannya, ada masalah akidah, masalah ibadah dan seterusnya. Wa yanbaghi an yu'lam annahu la yatanafa ma'al iman bil qadar fi'l asbab. Ya, selayaknya untuk dipahami bahwasanya tidak bertentangan antara mengimani takdir dengan 4 tingkatannya tadi dengan melaksanakan usaha sebab. Bal inna min tamamil iman bil qadar fil asbab. Bahkan di antara yang menyempurnakan iman kepada takdir, orang itu harus berusaha. Ya, orang itu kenyang dengan takdir Allah, tapi harus dengan makan, ada usaha. Orang itu bisa pintar dengan takdir Allah, tapi harus dengan usaha. Innamal ilmu bitalab. Ada hukum sebab akibat. Ya, al-iman bil qadar bukan menyeru orang untuk malas berbuat. Wa yuwaddihu hadisu Ali radhiyallahu anhu an Rasul sallallahu indama qala lahu ba'du sahaba fi mal amal afi amrin musta'naf aw fi amrin qadarin wa qudiyah. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, apakah amal perbuatan manusia, atau kata sebagian sahabat, itu dari yang sudah dicatat ya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasul, bal fima qaddara wa qudi, bahkan yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Qalu fa fimal amal, maka mereka berkata, untuk apa kita beramal? Maka Rasul mengatakan, i'malu fa kullun miyassarun lima khuliqalah, beramallah karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Faman kana min ahli sa'adah yassarahullahu li amri ahli sa'adah, wa man kana min ahli syaqawah yassarahu li amri ahli syaqawah. Orang yang sudah Allah takdirkan sebagai orang-orang yang berbahagia, Allah mudahkan jalannya untuk apa? Meraih kebahagiaannya. Dan barang siapa yang Allah catat sebagai orang yang sengsara, dia dimudahkan jalannya menjadi orang-orang yang sengsara. Semuanya ada hukum sebab akibat. Wa hadhil kalimatu min Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha bardul yaqin wasyifa wa ridalama qala lahum dzalika kana minhum amran aminu bil qadar wa tanafasu fil amal wajtahidu fil ityan bit. Intinya sabda Rasul tadi ya, ada perintah beriman kepada takdir dan sekaligus untuk berlomba-lomba dalam amal kebaikan dan berusaha keras untuk bekerja. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah mentakdirkan kepada kita takdir yang baik di dunia wal akhirah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemerhati roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 021 823 6543 atau melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama 021 823 6543. Untuk pertanyaan yang pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz, terkadang terbesit di dalam hati saya, jika setiap perbuatan merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, kenapa ada perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi, sedangkan itu semua merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah benar sebuah ungkapan jika kita tidak perlu melakukan apapun karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz? Jika Allah mentakdirkan untuk kita ketaatan, maka kita akan melakukan ketaatan, dan jika kita ditakdirkan untuk sebaliknya, maka kita juga akan melakukan sebaliknya. Mohon bimbingan Ustadz, karena ini mengganggu hati saya dan menjadikan hati saya tidak senang. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik. Ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah pernah berkata, wa aslul qadar sirrullahi ta'ala fi khalqihi lam yattali alai malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Takdir itu rahasia ilahi
tidak ada yang bisa mengetahuinya, baik malaikat yang dekat ataupun rasul yang diutus. Wa ta'amuk wa nadhar fi dariatul khizan wa sulamul hirman. Mendalam-dalami masa takdir tanpa ilmu, tanpa dalil, itu akan menghantarkan manusia kepada kesesatan. Kemudian Allah juga berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat demikian, namun manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pertanyaan tadi kalau nggak salah ada dua. Yang pertama tentang masalah kenapa kita ditakdirkan berbuat perbuatan yang Allah tidak ridhoi dan itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang pertama kita sudah jawab tadi, Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat demikian. Allah fa'alul lima yurid. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sudah kita sampaikan tadi, semua takdir Allah ada hikmahnya. Allah menciptakan iblis, Allah yang menciptakannya. Tidak ada yang menciptakan iblis kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik penciptaan iblis ada apa? Ada hikmahnya. Sekali lagi, Allah ketika menghendaki terciptanya hal-hal yang tidak dia ridhoi karena ada hikmah di baliknya. Dan semua perbuatan Allah itu baik yang tidak baik itu pada makhluknya. Al khair biyadik wa syarru laisa ilaik. Kebaikan ada di tanganmu ya Allah, sedangkan kejelekan tidak disandarkan kepadamu. Kemudian kata-kata kalau kita sudah takdirkan taat, kita pasti akan taat. Tanpa kita berbuat apapun sesuai dengan takdir Allah. Ini ucapan yang sama sekali tidak benar berdasarkan nas ataupun akal yang sehat. Contoh saja tadi yang kita sampaikan, apakah orang itu bisa kenyang tanpa makan? Coba dia nggak makan 3 hari saja dengan menanamkan keyakinan kalau sudah Allah takdirkan kenyang pasti kenyang. Coba saja 3 hari jangan makan. Sunatullah, ada tadi hukum sebab akibat. Tadi ada badlu al-asbab. Makanya Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dan minta tolong kepada Allah. Tugas kita berusaha, berdoa, serahkan semuanya kepada Allah, imani takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang tadi sebagaimana kelompok Jabariyah, pelin-pelan. Kalau masalah ketaatan, nggak usah belajar apa-apa. Nanti kalau sudah Allah takdirkan pinter, pasti pinter. Ini karena apa? Ikut hawa nafsunya. Coba urusan makan tadi, jangan makan. 3 hari, 4 hari. Dengan meyakini kalau sudah Allah takdirkan kenyang, pasti akan kenyang. Coba saja. Nggak mungkin, mustahil. Karena ada hukum sebab akibat tadi. Sebagaimana kata Rasul juga tadi, innamal ilmu bitta'allum. Orang itu nggak akan mungkin pintar dapat ilmu tanpa belajar. Wallahu ta'ala. Barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana dengan kita yang berusaha untuk tawakal kepada Allah dengan mengambil sebab, namun masih ada rasa khawatir dalam diri kita? Mohon nasihatnya, barakallahu fiikum. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja rahimani wa rahmakumullah. Sudah kita sampaikan tadi, kewajiban setiap kita, sebagaimana kata Rasul tadi, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang harus ada ar-raja wal khauf. Harus ada ar-raja, rasa berharap, dan ada rasa takut. Itu seperti kata para ulama, 2 sayap burung. Tidak mungkin burung terbang dengan baik kecuali dengan 2 sayapnya. Ini dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Seorang hamba harus selalu diiringi oleh rasa al-khauf war roja. Rasa khauf agar dia tidak meremehkan dosa, tidak meremehkan usaha, dan ketika dia ada roja, dia tidak putus asa. Harus ada ar-roja wal khauf. Sekali lagi, ini yang harus diyakinkan. Yang penting sekali lagi, seorang hamba
berusaha, kemudian minta tolong kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut berlebihan karena kita punya rasa harap, jangan berharap berlebihan karena kita punya rasa al-khauf. Harus ada al-raja wal khauf. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika kita diberi ujian sakit, sudah bertahun-tahun taubat akan dosa-dosa masa lalu, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengabulkan doa kesembuhan saya dari sakit? Dan bagaimana sikap kita terhadap takdir ini? Apa doanya agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jazakumullah khairan. Ya, kita doakan semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmukumullah, dalam musibah khususnya jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah fa'alul lima yurid, Allah Rabbul Alamin, dia berbuat sesuai dengan kehendaknya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat demikian. Manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, harus seorang itu husnudzon kepada Allah. Ana indah husnudzoni abdi bih. Kata Allah, aku sesuai dengan husnudzon atau prasangka hambaku. Maka seorang hamba harus memperbaiki prasangkanya kepada Allah. Jangan suudzon kepada Allah. Kemudian kalau dia mengatakan saya sudah bertobat dan sebagainya, ya kita yakini bahwasanya tobatnya kita mungkin masih banyak kekurangannya. Ya, mungkin dari satu dosa ke dosa yang lain masih belum ada, ya belum kita tobat dengan tobat nasuh. Kita harus husnudzon kepada Allah, namun kita harus introspeksi diri. Barangkali kita masih banyak kekurangan. Ya, kemudian juga kita ambil hikmahnya. Barangkali dengan adanya musibah ini, ya Allah mengangkat derajat di akhirat, Allah menghapus dosa-dosa, dan agar kita terus ingat kepada Allah. Sekali lagi banyak hikmah di balik musibah tersebut. Apalagi kata Rasul tadi, inna idhamal jaza ma'idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Intinya jangan pernah suudzon kepada Allah. Ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita lebih banyak daripada musibah yang menimpa kita. Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, nikmat dari Allah. Mulai kita lahir sampai sekarang, nikmat Allah tidak pernah putus. Adapun musibah, kalau dibandingkan dengan nikmat Allah, tidak ada apa-apanya. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan mungkin kalian bisa menghitungnya. Maka selalu husnudzon kepada Allah. Dan Allah, wa ma'ana bidhallamil lil abid, Allah berfirman, aku tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Kemudian juga ketika kita berdoa, ya tadi harus ada husnudzon kepada Allah. Jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga tidak ada sia-sia atau kata sia-sia ketika kita berdoa meskipun tidak sesuai dengan harapan kita. Karena kata Rasul, semua doa itu diijabahi. Cuma makna diijabahi oleh Allah itu ada 3. Dikabulkan sesuai keinginan kita, atau kita dipalingkan dari kemadaratan, atau pahalanya menunggu di akhirat. Maka terus berdoa kepada Allah, terus berusaha, jangan putus asa, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala. Khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemerhati roja dimanapun Anda berada. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir kita di pertemuan Sabtu siang hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada kali ini, kita persilahkan kepada Al-Ustadz untuk memberikan ikhtitam atau penutup kepada Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib. Falyatafaddal mashkura wa mahjura. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja di mana saya berada, rahimani wa rahimakumullah.
sebagaimana yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi tadi, takdir adalah rahasia ilahi. Asul qadar sirrullahi ta'ala fi khalqi. Asal takdir adalah rahasia ilahi di dalam makhluk-makhluknya. Maka kita wajib untuk betul-betul menjaga al-lisan. Jangan sampai su'udon kepada Allah. Jangan sampai berbicara tentang takdir tanpa ilmu, tanpa dalil. Rasul bersabda, "Idza dzukiral qadar fa'amsiku." Jika disebut masa takdir, jaga lisan. Jangan berbicara kecuali dengan al-ilmu. Apalagi na'udzubillah min dzalik. Tadi jangan pernah ada su'udon kepada Allah. Allah fa'alul lima yurid, dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi motivasi untuk kita selalu menuntut ilmu syar'i dan juga mempelajarinya. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada pemerhati Roja dimanapun Anda berada yang sudah mengikuti program kita pada Sabtu siang hari ini. Semoga lelah dan capeknya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja